Akikah saya itu adalah amal ayah saya. Adapun kurban saya itu amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah saya itu apa hukumnya kita umat Islam melayat ke rumah non muslim kalau ada tetangga kita tidak Islam meninggal dunia dia, kita ikut berbela sungkawa duka cita, maka kita sekedar ikut duka cita tanpa ikut ritual. Jangan ikut misa, jangan ikut ibadah, jangan ikut kegiatan agamanya. Datang kita ke situ, aku ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapakmu karena dia sama aku baik dulu. Kalau ada hutang dibayar apa tidak? Bayar. Yang pula anggap lunas. Alhamdulillah Pak Ustadz, berbeda agama kami lunas. Kata siapa? Nabi SAW meninggal. Meninggal Nabi, baju besinya tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalathina sa'an min tamrin. Baju besi Nabi tergadai di tangan orang Yahudi tak Islam, karena Nabi meminjam 30 sok. 30 sok kali 3 kilo sama dengan 90 kilo gandum. Itu menunjukkan Nabi ada interaksi sosial dengan non muslim. Dibayar. Silaturahim tak putus. Ummi matat, makku mati, kata Asma. Asma itu sahabat Nabi, ipar Nabi, saudara Aisyah. Lain emak, sama-sama ayahnya Abu Bakar Siddiq. Emak Asma tak Islam. Datanglah emaknya yang tak Islam ini menjumpai Asma di Madinah dari Makkah 500 km. Afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan yang tak seagama? Kata Nabi, silakan silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Silakan. Berkirim makanan boleh. Makanan kita dia makan, makanan dia, makanan kita dia makan, makanan dia tengok dulu. Kalau kue kaleng makan, kalau bubur ayam ada ikhtilaf nampaknya Ibu. Nah emang namanya bubur ayam, tapi bekas memasak tuh kan belum disama. Baru ingat, oh iya, tadi tuh ingat ayamnya. Nah jadi insya Allah kita karena sudah terbiasa bertetangga dengan non muslim, itu sudah lazim biasa. Kalau di Medan orang undangan pesta dibuat ada 2 tenda. Tenda makanan Islam, tenda makanan tak Islam, karena bertetangga dengan kawan yang tak Islam. Jadi kalau kita datang undangan, ya datang, jangan ikut ritualnya. Datang, makan sini. Jangan belah makan sini, singgah pula sini. Kau kenapa situ? Sikit aja Pak Ustaz. Oh lain. Jangan ikut ritual. Sekedar cukup bela sungkawa, menunjukkan bahwa kita bertetangga baik, berkawan baik. Islam ini tidak mengajarkan membunuh orang hanya karena berbeda agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang tak seagama denganmu itu tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. 2 syaratnya. Dia tidak memerangimu, dia tak mengusirmu dari kampung halamanmu. Anta baruhum, kau boleh baik, buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak memerangimu, kau boleh bersikap adil dan berbuat baik kepada dia. Ini ajaran Islam. Penajaran Islam itu asal tak sama agama, pancung kepalanya, larikan kompornya. Islam ini agama yang berlapang dada menerima perbedaan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyan. Itulah kaji kita petang ini. Ada kertas susulan? Habis. Mudah-mudahan yang kita lakukan petang ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh. Jika seorang ibu melahirkan pada bulan Ramadan, nama anaknya laki-laki Ramadhana, perempuan Ramadhani. Tak ada di sini, saya aja nambah. Tentu dia tak bisa puasa. Dia sudah berniat untuk mengqadha, membayar fidyah. Namun beberapa tahun kemudian ternyata dia lupa
belum dia laksanakan. Jika terjadi hal seperti ini, apakah berdosa? Apakah masih diterima Allah jika dilakukan kembali? Ini bulan Ramadan, waktu dia hamil. Ini bulan Ramadan, maka dia mesti mengqadha puasanya itu sebelum lewat Ramadan berikut. Kalau lewat Ramadan berikutnya ke Ramadan yang satu lagi, maka dia kena denda karena lalai. Satu qadha sehari, satu qadha plus satu fidyah. Satu fidyah, satu mud, 7 on setengah. Tapi jangan betul-betul kasih 7 mud setengah, karena satu mud di situ maksudnya satu makanan. Mana ada orang makan nasi aja pakai kecap? Tak mungkin. Kasihlah lauknya, kasih. Satu mud plus lauk pauknya untuk makan sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 7 on itu kalau udah kuat udah 3 kali tambah tuh. Jadi bukan berarti kalau sudah tinggal setahun lalu kemudian istighfar selesai. Anak ibu berapa? 10. Tinggal yang lalu cincailah itu Pak Ustaz. Oh tak bisa begitu. Hitung. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Mak saya tanya, mak, waktu mengandung aku dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Karena kau dalam perut kuasi sakit-sakit aja. Aku pun ikut sakit gara-gara kau. 30 hari tak puasa. Waktu menyusukan berapa hari? 30 hari. Menyusukan 2 tahun, 30 hari. Jadi untuk saya 90 hari dia tak puasa. Saya tanya, sanggup tak mak mengqadha? Waktu itu umurnya 70. Sanggup tak mengqadha? Sanggup. Qadha. Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Kata dia sanggup. Dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Tak tinggal puasa Senin Kamis. Umur 70. Waktu itu qadhanya udah lunas. Sudah hitung-hitung 90 saya, 90 adik saya, kami adik-beradik 2, udah habis sudah lunas sudah. Saking lamanya dia puasa sunat. Terus puasa sunat. Sehat walafiat. Naik angkot ke pasar Ramayana. Asal belanja sehat. Perempuan yang mengandung anak atau menyusukan anak tidak sanggup berpuasa, 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan qadha saja, tak bayar fidyah. Mazhab kedua mengatakan bayar fidyah saja, tidak qadha. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Ibu sehat, kata dokter. Sehat saya, Bu dokter? Sehat. Cuman anak ibu ni ku tengok lemas, kritis. Maka dia pun makan karena takut anaknya itu lemas. Maka dia kena 2. Dia qadha dan bayar fidyah. Oke. Si ibu tadi dia tak puasa karena anaknya. Maka dia ikut mazhab Syafi'i, mengqadha dan bayar fidyah. Ternyata sudah lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya. Kena dia 3. Qadha, fidyah karena anak, fidyah karena lalai. Apakah kalau bertambah Ramadan berikutnya bertambah fidyahnya? Tidak. Fidyah hanya bertambah karena sekali saja. Tidak langsung bertambah, habislah beras kita. Ini tentang masalah membayar fidyah. Kalau mau kurban harus sudah akikah dulu? Enggak. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu adalah amal ayah saya. Adapun kurban saya itu amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah saya itu amal ayah saya untuk saya. Sama nanti kalau anak saya lahir, amal saya untuk anak saya. Tapi kurban itu amal saya. Kurban itu amal saya. Maka tak ada hubungan. Keheran saya sampai hari ini orang, bapak tak kurban, aku belum akikah. Setiap tahun itu aja alasannya. Upaya tak mau keluar duit. Pandai dia. Ibu yang belum akikah boleh mengakikahkan dirinya.
Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Dalil hadis Nabi. Aqqa an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri sesudah jadi nabi. Berarti sudah 40. Kalau ada di antara ibu yang tidak akikah dulu kecil, mau akikah sekarang, beli satu kambing, masak. Hari Jumat bawa ke sini. Insya Allah kita doakan. Tapi tak bisa kami ayun pakai marhaban. Gantung sini patah. Kalau sholat mengikuti imam baca ayat pendek, apakah kita mengikutinya juga? Imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Rakaat pertama baca iftitah. Setelah amin, baru kita baca Fatihah sebagai makmum. Habis baca Al-Fatihah, diam, dengarkan ayat. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Imam membaca ayat, kita membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata imam itu imam supir Medan, koncang 120 kilo, kita baru kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu Akbar. Ikut dia. Kenapa? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam itu mengcover bacaan makmum. Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.